Ini yang perlu diperhatikan bahwa masing-masing dari tiga alat ukur yang tradisional ini, apakah ROI, apakah residual income maupun EVA, ketiganya pasti punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu. Untuk hari ini akan kita diskusikan berkaitan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban. Nah, kalau kita diskusi tentang pusat-pusat pertanggungjawaban tidak akan lepas dari apa yang disebut sebagai sistem akuntansi pertanggungjawaban. Nah, sistem akuntansi pertanggungjawaban itu apa? Nah, ini mengukur pusat-pusat pertanggungjawaban sesuai informasi yang diperlukan manajer di dalam operasional mereka. Nah, kenapa sih kok ada pusat-pusat pertanggungjawaban? Karena memudahkan untuk collecting informasi lokal. Dan artinya di sini kita akan bisa fokus pada manajemen pusat saja dan akan memotivasi manajer yang ada di divisi atau ada di segmen. Dan pada akhirnya akan bisa meningkatkan kompetisi dari perusahaan tersebut. Nah, kalau kita bicara terkait dengan pusat pertanggungjawaban, nah di dalam pusat pertanggungjawaban ini ada 4. Apa saja? Pertama, cost center. Sudah pasti namanya cost center, berarti adalah sebuah divisi yang khusus bertanggung jawab untuk masalah biaya saja. Nah, kalau yang untuk pendapatan dari hasil penjualan apa? Ya revenue center. Nah, kalau di dalam divisi itu ada biaya, ada penjualan, berarti apa? Ya profit center. Tapi tentunya dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu tidak hanya bicara biaya dan pendapatan, tapi juga ada investasi. Maka ada juga yang namanya investment center. Jadi ada 4 pusat pertanggungjawaban: cost center, revenue center, profit center, dan investment center. Ini yang bukan dihafalkan, tetapi tentunya kita harus memahami bagaimana implementasinya dalam perusahaan untuk 4 jenis pusat pertanggungjawaban tersebut. Tentunya kalau sudah bicara terkait dengan segmen, maka kita harus tahu bagaimana cara menghitung income-nya. Ada 2 cara. Nah, yang sering disebut sebagai absorption. Kelihatannya mungkin apa ya absorption? Absorption itu adalah sebuah sistem biaya yang di sini biayanya itu ada biaya langsung dan tidak langsung. Nah, ada satu lagi sistem apa? Variable costing. Bedanya di mana? Keduanya itu bedanya pada biaya overhead pabrik. Nah, nanti di dalam buku teks Anda bisa dilihat bahwa untuk absorption dan variable costing itu kita bisa tahu terkait dengan penentuan harga pokoknya itu bedanya pada biaya overhead pabrik. Tetapi di dalam laporan laba ruginya itu secara susunan itu pasti berbeda. Nah, kalau kita lihat di sini ada absorption income statement itu atau absorption costing tadi itu, untuk laporan laba ruginya itu susunannya sama seperti yang Anda pelajari di dalam akuntansi pengantar. Jadi ada penjualan, ada harga pokok penjualan, kemudian ada laba kotor di situ ya, dan ada beban-beban, dan akhirnya ada profit atau income. Sementara kalau variabel ini mungkin yang baru. Nah, variabel inilah yang sering digunakan dalam akuntansi manajemen. Apa saja komponen laporan laba ruginya? Ada penjualan, ada beban variabel. Nah, selisih dari penjualan beban variabel ini akan membentuk margin kontribusi. Nah, baru kalau margin kontribusinya ini bernilai positif, maka selisih dari margin kontribusi dengan biaya tetap itu nanti akan membentuk laba tadi. Nah, ini yang membedakan antara absorption dan variable costing. Dan kalau kita di dalam akuntansi manajemen, maka yang kita gunakan adalah yang variable costing, karena hanya biaya-biaya yang bersifat variabel lah yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan harga pokok produk. Jadi ini yang perlu dipahami. Sementara absorption itu lebih untuk kepentingan eksternal perusahaan. Jadi investor itu akan lebih cenderung senang dengan laba yang dihasilkan oleh absorption karena lebih tinggi dibandingkan dengan variable costing. Nah, kalau kita bicara terkait pengukuran kinerja, keduanya bisa untuk mengukur kinerja, ya. Karena apa? Karena seperti yang saya sampaikan, sifatnya itu ada yang langsung dan ada yang tidak langsung.
ya. Nah, ini yang tentunya menjadi dasar bagaimana kita mengukur kinerja, apakah menggunakan metode yang absorption costing ataukah menggunakan metode yang variable costing, ya. Dan ini adalah untuk segmen bisnis yang ada di dalam perusahaan. Yang nantinya bisa dilihat di dalam tabel ini, Anda bisa tahu ya, dalam segmen margin ini adalah berkaitan dengan adanya kontribusi perusahaan khususnya untuk beban tetapnya, ya. Dan ini memang segmen ini penting ya. Laporan yang dihasilkan segmen ini yang tentunya kita bisa tahu bagaimana sih kinerja dari manajer segmen tersebut. Nah, jadi absorption atau variable costing ini bisa untuk mengukur kinerja dari manajer segmen tersebut, ya. Nah, ada juga alat ukur di sini yang sifatnya tradisional. Nah, ini yang kita harus tahu bahwa Anda mungkin sudah mengenal ada ROI, Return on Investment. Ini adalah alat ukur kinerja, tetapi alat ukur kinerja yang tradisional. Kenapa? Karena dia kan masih menggunakan data-data historis. Nah, kalau return on investment di sini mengukurnya adalah menggunakan laba operasi dan tentunya dibagi dengan rata-rata dari aset operasi. Jadi membandingkan antara laba operasi dengan aset operasi. Sementara kalau residual income ini beda lagi. Ini adalah selisih dari laba operasi dengan return dari penjualan minimal. Nah, ada satu lagi yang lebih bagus yang tidak historis basisnya, tetapi lebih pada melihat untuk aspek pertumbuhannya adalah EVA, Economic Value Added. Nah, karena dalam EVA ini ada net income dikurangi dengan biaya modal, jadi ada cost of capital unsurnya di dalam membentuk EVA. Nah, sehingga EVA ini yang biasanya digunakan untuk analisis proyek-proyek, walaupun ROI itu juga banyak digunakan, ya. Ini yang perlu diperhatikan bahwa masing-masing dari tiga alat ukur yang tradisional ini, apakah ROI, apakah residual income maupun EVA, ketiganya pasti punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Hanya saja kalau kita ingin tahu bagaimana sih pertumbuhan, ada nggak di situ value added dari sebuah perusahaan, maka EVA yang paling pas. Sehingga kalau kita bicara terkait dengan bagaimana mengukur kinerja tradisional, maka alat yang digunakan itu hanya ada apakah return on investment, apakah residual income, ataukah economy value added. Dan ini untuk mengukur segmen yang ada di dalam sebuah perusahaan. Itu saya kira untuk diskusi berkaitan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban, ya, dan bagaimana kita mengukur kinerja. Tetapi pembahasan kita untuk hari ini adalah pengukuran kinerja yang sifatnya tradisional. Kita mungkin nanti akan ketemu lagi untuk pembahasan materi berikutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.